Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 1 halaman 412. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana minal musyrikin. Penjelasan ayat ini artinya Nabi Ibrahim itu bukanlah orang yang menyekutukan Allah dengan selain Allah, baik berhala atau patung. Ayat ini menyinggung kaum ahli kitab sekaligus merupakan penjelasan bagi kebatilan pengakuan mereka yang menyatakan sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Padahal menurut kenyataannya mereka adalah orang-orang musyrik karena telah mengatakan bahwa Uzair adalah anak Tuhan dan kaum Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan. Agama Ibrahim adalah Hanif, yakni agama yang juga dibawa oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya yang beriman. Setelah Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menyeru kepada umat manusia agar mengikuti agama Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan perintah yang sama. Untuk itu Allah berfirman di dalam uraian berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim. Artinya, katakanlah oleh kalian bahwa kami beriman kepada semua nabi dan rasul. Kami pun taat dan tunduk kepada Tuhan semesta alam. Kami sekali-kali tidak akan mengingkari salah satu di antara ajaran yang mereka anjurkan di masanya. Bahkan kami yakin secara ijma dan kami tidak menghiraukan apa yang terjadi pada ajaran-ajaran mereka, baik itu perubahan ataupun penyelewengan. Itu bukanlah urusan kami. Akan halnya iman secara terperinci hanya kepada apa yang diturunkan kepada kami saja. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa ahli kitab jika membaca kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani, kemudian menafsirkannya dengan bahasa Arab agar dapat didengar oleh umat Islam. Kemudian Rasul bersabda kepada umat Islam, Bismillahirrahmanirrahim. La tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billah. Artinya, janganlah kalian mempercayai ahli kitab dan jangan mengingkari mereka, tetapi katakanlah kami beriman kepada Allah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan sebuah hadis dari Miqol. Bismillahirrahmanirrahim. Amanu bit Taurati wal Injili wal yasa'kumul Qur'an. Artinya, berimanlah kepada kitab Taurat dan Injil serta kuasailah Al-Quran.
La nufarriqu baina ahadim minhum. Artinya, kami bukanlah orang-orang yang beriman kepada sebagian nabi, lalu mengingkari sebagian lainnya, seperti yang dilakukan kaum Yahudi. Mereka menolak Nabi Isa dan Muhammad, tetapi mengakui nabi-nabi lainnya. Kami hanya beriman dan menyaksikan bahwa semuanya adalah Rasul Allah yang diutus membawa kebenaran dan hidayah. Wa nahnu lahu muslimun. Artinya kami tunduk kepada Allah dan menyembahnya. Yang demikian adalah iman secara benar, sedangkan kalian tidak, bahkan kalian adalah para pengabdi nafsu. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqadih tadau. Artinya, jika mereka beriman kepada Allah dengan iman yang benar, di samping beriman kepada para nabi dan rasul seperti kami beriman kepada mereka, dan mereka pun meninggalkan keyakinan yang menduga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa menjelma pada sebagian manusia, dan Rasulnya adalah anak Tuhan. Maka jika demikian, barulah mereka benar-benar mendapat hidayah menuju kebenaran. Sebab mereka berkeyakinan demikian karena iman mereka terhadap Allah telah dicampuri oleh paham berhala. Mereka benar-benar telah kehilangan inti ajaran para nabi, yakni ikhlas mengabdi kepada Allah, mengesahkan Allah, dan membersihkan jiwa, sehingga mereka semakin jauh dari tujuan-tujuan agama yang sebenarnya. Wa in tawallau fa innama hum fi syiqaq. Artinya, jika mereka berpaling dari apa yang kalian ajak, yakni kembali kepada inti ajaran agama dan masih tetap beriman kepada sebagian rasul dan menolak sebagian lainnya, maka akan semakin jauh dari kalian dan menjadi musuh kalian. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Artinya, Allah akan menjamin kamu Muhammad dari gangguan dan tipu muslihat mereka. Kalian akan selamat, bahkan Allah akan memperkuat dakwahmu serta akan memenangkan kamu secara gemilang. Memang Allah telah membuktikan janjinya kepada Nabi dan umat Islam. Banyak dari kalangan Bani Quraidah atau Yahudi yang tertawan, dan kalangan Bani Nadir yang terusir ke negeri Syam. Kemudian diwajibkan bagi kaum Nasrani Najran untuk membayar jizyah. Allah adalah Maha mendengar segala perkataan yang keluar dari mulut yang mengajak kepada kekufuran dan kesesatan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka simpan terhadap sahabat-sahabatmu, yakni perasaan dendam dan kebencian. Sibghatallah, artinya Allah telah membentuk fitrah kami sehingga sanggup menerima kebenaran dan mengimani kepada apa yang dibawa para nabi dan para rasul. Kami tidak akan mengikuti selera hawa nafsu pada pemimpin dan tokoh atau kebiasaan yang dibuat-buat mereka.